طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دام لله وجب الشكر علينا والتعالي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع وجب الشكر علينا والدواعي مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك صلوا على النبي محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadil athratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhakami tanzili wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala alaihi salatu wassalamu innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin,
yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan segenap para asatid, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, dan juga kepada semua para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati, yang kita muliakan Ketua MUI Kabupaten Subang yaitu Kiai Haji Abdul Karim, kemudian juga Kiai Haji Udin Johri, dan juga Kiai Ali Salim, dan Al-Ustadz Al-Hajj Ikhwanuddin, dan segenap para asatid, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun hal yang demikian tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Sama-sama kita angkat tangan kita semuanya, kita doain guru-guru kita biar panjang umur, sehat walafiat, dan Allah senantiasa anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kades kita yaitu Riantu Wijaya Eskom, kemudian Ketua Panitia Muhammad Puji, dan juga tokoh masyarakat kita Haji Farhan, dan juga yang menjadi wasilah saya hadir pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini Al-Ustadz Yoyo Sucipto. Dan terkhusus salam hormat, salam takdim saya sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita doain panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara siang ini, mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah, pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan berkah wasilah kemuliaan sholawat salam sejahtera yang kita baca menjadi asbab turun rahmat, taufik dan hidayah dari Allah untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari majlis ini kecuali dirontokkan dosa-dosa kita, diampunkan kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan urusan-urusan kita, diijabah doa-doa kita. Anak-anak kita yang masih sekolah mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam sekolahnya. Yang punya utang piutang dikasih rezeki buat bayar utangnya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan yang jodoh, aminnya semangat bener. Masya Allah. Ada yang jomblo di sini? Ada yang jomblo di sini? Coba angkat tangan yang jomblo. Nenek-nenek ikut angkat tangan. Yang pacaran ada nggak anak muda yang pacaran? Kita doain yang pacaran siang ini putus. Oh, banyak yang jomblo. Saya pengen menghibur buat para jombloan jomblowati. Setuju? Setuju nggak? Nggak semua mendung itu turun hujan, betul? Dan tidak menjamin orang yang PDKT itu bisa jadian, betul? Dan tidak semua orang yang pacaran bisa sampai ke pelaminan, benar? Dan juga tidak semua orang-orang yang jomblo itu kesepian. Wah. Hidup jomblo. Insya Allah. Hati-hati hadirin hadirat. Kita sekarang sudah masuk di zaman digital. Hampir sebahagian besar manusia dalam menjalankan aktivitasnya mereka sambil membawa handphone, betul? Ada di sini yang nggak punya handphone? Ada nggak yang nggak punya handphone? Coba yang nggak punya handphone angkat tangan. Banyak. Kesian deh loh. Manusia-manusia di zaman sekarang pengen tidur yang dilihat apa? Handphone. Bangun tidur yang dicari handphone. Mau makan ditemenin sama, sampai kadang-kadang masuk kamar mandi sambil bawa
Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana orangnya? Masya Allah. Bu, Pak, hati-hati. Handphone adalah alat mediasi, bisa menjadi wasilah masukin kita ke dalam syurga, bisa juga menjadi wasilah mendorong kita ke dalam api neraka. Tergantung handphonenya digunakan untuk apa, betul? Kalau handphone kita digunakan untuk hal-hal yang baik, itu handphone nanti akan menolong kita di dalam syurga. Tapi kalau handphone kita untuk melakukan hal-hal yang bisa memancing murka Allah dan Rasul, status-status yang gak ada manfaatnya, curhatan di dalam rumah tangga dan lain sebagainya, maka niscaya handphone tersebut kelak di hari kiamat akan mendorong kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pandai-pandai di dalam menggunakan handphone, apalagi ketika mulai semenjak adanya aplikasi TikTok. Banyak yang tidak bisa memegang handphone dengan sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan. Karena TikTok, nggak sedikit nenek-nenek pada joget TikTok. Ada di sini nenek-nenek yang main TikTok. Yang mana orangnya? Anak-anak kecil jadi pada durhaka sama orang tua. Ditanya mau kemana, jawabannya apa? Kamu nanya. Remaja-remaja sebab adanya TikTok lagi enak-enak nongkrong, cewek lewat, kiu kiu, empok geruk. Ada anak muda yang kayak begitu di sini? Yang mana orangnya? Dan juga nggak sedikit karena handphone, banyak remaja-remaji kita yang terjebak cinta menye-menye ala anak alay. Di handphone mereka mainkan drama-drama cinta mereka. Dari mulai ayang embepan, ayah bundaan, pipi mimian, umi abian. Ada remaja yang kayak begitu di sini. Makanya Bu, dikontrol handphone kalian. Jangan sampai sebab handphone regenerasi anak-anak kita dirusak akhlaknya sebab handphone. Saya pernah WhatsApp anak SD kelas 1 chattingan sama pacarnya pakai bahasa umi abian. Si cowok WhatsApp ke ceweknya, Pak, Umi, maafin ya, kayaknya sebentar lagi Abi nggak bisa ketemu sama Umi dalam waktu yang sangat lama. Ceweknya keluarkan emot nangis. Tahu nggak emot nangis, Bu? Tahu nggak emot nangis? Kok Abi jahat? Emang Umi ada celah apa? Apa yang dijawab sama cowoknya? Umi nggak ada salah apa-apa, cuma sebentar lagi Abi mau sunat. Masya Allah, baru mau sunat percakapannya Umi Abian. Na'udzubillah min. Itu baru yang anak SD kelas 1. Bagaimana dengan remaja-remaja kita? Pacaran, lewat telepon, romantisan, ayang embeb lagi apa? Ayang-ayang udah mam tiang biom. Masya Allah, masih pacaran. Yang udah dibahas nanyain masalah tentang nama anak. Bunda, ntar kita kalau punya anak namain capah ya. Ceweknya lagi anak alay, pakai jawab, yang lagi keren sih ayah. Nama ayah sama nama bunda disingkat-singkat dijadikan satu buat nama anak. Ada nggak orang tua zaman sekarang memberi nama anaknya singkat-singkat dari nama ayah dan ibunya? Ada nggak? Ada nggak? Ayahnya nama Bas, bundanya namanya Kokom, Baskom. Na'udzubillah min.
Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah Habibillah. Salatullah salamullah. Semuanya baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Salatullah. Backing vokal baca ala Yasin. Sekali lagi salatullah ya Rasulullah wa ya Habibullah. Salatullah. Ibu bapak tangannya semua diangkat. Amin amin. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ya Rasulullah wa ya Habibullah. Salatullah salamullah. Semuanya amin. La ilahi salimil ummat minal afati wan nikmat. Ilahi salimil ummat minal afati wan nikmat. Wa min hamin wa min ghamma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ya Rasulullah. Habis ini sama-sama baca sholawat askil. Niatkan buat saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma shalli ala wa askili. Suaranya kurang kompak. Allahumma Allahumma shalli alaih wa askili. Allah wa min baitihim salimin wa ala. Sama-sama semuanya baca satu kali lagi sholawat askil. Allahumma ya Allah, jaga saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Berikan kesabaran untuk mereka, berikan kemenangan untuk mereka. Allahumma jadikan yang mati di antara mereka mati syahid ya Allah. Berikan kemerdekaan untuk mereka ya Allah, dan hancurkan Israel, Zionis dan sekutunya sehancur-hancurnya. Wa akhrijna him salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takbir, Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini kita duduk hadir kumpul untuk merayakan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad agar kita bisa lebih kenal lagi dengan perkara-perkara yang Allah taala anugerahkan dari apa-apa yang ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad. Di dunia kita memuliakan Nabi Muhammad, di akhirat Nabi yang akan memuliakan kita. Di dunia kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, kelak di akhirat Nabi Muhammad yang akan menyebut nama kita. Di dunia kita memanggil-manggil nama Nabi Muhammad, di akhirat Nabi Muhammad yang akan memanggil-manggil nama kita.
Beruntunglah ketika ada para hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang senantiasa ingat kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, menyebut-nyebut Nabi Muhammad, memanggil-manggil nama Nabi Muhammad. Karena dengan sesuatu yang kita kerjakan pada hari ini tidak akan sia-sia. Nabi Muhammad akan balas semua kebaikan kita, bukan hanya sekedar di akhirat, di dunia pun Nabi Muhammad akan membalasnya. Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhib. Ketika ada seorang hamba, dia berusaha menyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad, dia berusaha mengenalkan sanubarinya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, dia meringankan langkahnya untuk hadir di dalam majlis-majlis yang diceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad, hamba tersebut dia tidak akan merugi. Itu hamba dia layak mendapatkan kesenangan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Banyak kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan dari apa-apa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Jangankan membicarakan masalah tentang hal-hal yang mulia yang bersandarkan kepada Nabi Muhammad, sampai perkara yang hina, perkara yang menjijikkan saja, kalau hal yang demikian bersandarkan kepada Nabi Muhammad, hal yang hina dan menjijikkan menjadi mulia sebab bersandarkan kepada yang mulia Nabi Muhammad. Satu contoh, kita tahu nggak air ludah, Bu? Tahu nggak air ludah? Air ludah kita baunya bau apa? Bau apa? Coba saya minta semua tangannya diangkat. Amin. 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 Buang ludahnya ke telapak tangan. Cuy. Terus cium, Bu. Bau apa? Apa? Nabi Muhammad kalau pengen buang air ludah, beliau terlebih dahulu mendehem. Tahu dehem? Begitu para sahabat-sahabat melihat Nabi Muhammad mendehem dan mereka tahu Nabi ingin buang ludah, mereka para sahabat berebut di dalam menadahkan air ludahnya Nabi Muhammad. Ada di sini yang pengen buang air ludah, temennya berebut nangkep? Ada nggak kira-kira? Nabi Muhammad ludahnya, ketika para sahabat mengambil air ludah Nabi, mereka usap ke kepala, mereka basuh ke wajah, mereka seka ke badan sebagai tabaruk, mengambil berkah dari air ludahnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Air ludah Nabi yang pertama rasanya seperti madu, yang kedua aromanya seperti minyak misik, dan yang paling dahsyat dari air liurnya Nabi Muhammad, wa kana fihi shifaun likulli da. Air liur Nabi Muhammad bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan air ludahnya Nabi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib pernah kena panah perutnya, Pak, sampai nembus ke belakang, diludahi sama Nabi langsung sembuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah kakinya digigit oleh ular padang pasir yang sangat berbisa ketika menemani Nabi Muhammad ingin melakukan perjalanan hijrah, sampai kaki Sayyidina Abu Bakar hancur, diludahi sama Nabi langsung sembuh. Dan bahkan di zaman Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat pernah kena sakit panas yang menular, didatangi sama Nabi, ditengoki sama Nabi, diludahi satu-satu sama Nabi, dan tidaklah air liur Nabi Muhammad sampai ke kulit itu sahabat, kecuali di detik itu juga sakitnya langsung sembuh berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad. Kalau air liur kita gimana, Bu? Misalnya ada remaja di kampung ini lagi sakit panas, ditengokin sama Ustadz Yoyo, bukan dibawain buah malah diludahin. Sembuh atau tambah sakit? Sembuh apa tambah sakit? Yang ada berantem. Cuman saya pengen kasih oleh-oleh ilmu buat para jamaah yang hadir di sini. Insya Allah ilmunya ilmu yang manfaat. Amin. Mau nggak dikasih oleh-oleh ilmu, Bu? Mau nggak? Tapi janji ya, jangan kasih tahu ke yang lain ya. Ternyata
Di dalam penelitian dokter-dokter sedunia, Bu, di dalam kandungan zat air liur umat Nabi Muhammad itu bisa mengangkat satu penyakit. Ada yang tahu sakit apa yang sembuhnya pakai air ludah? Bisul. Darah rendah, Bu. Kalau nggak percaya, misalnya ibu-ibu pulang dari majelis ini, ada yang suaminya lagi sakit darah rendah, ibu ludahin deh. Semakin banyak ludahnya, semakin cepat sembuhnya. Berubah jadi darah tinggi. Masya Allah. Tuh kita bayangkan, air ludah perkara yang hina dan menjijikan, sebab bersandarkan kepada Nabi Muhammad menjadi mulia. Keringat, tahu nggak ibu-ibu keringat? Keringat ibu baunya bau apa, Bu? Bau asem. Rasanya rasa apa? Asin. Emang udah pernah cobain? Keringat Nabi Muhammad. Wa kana araqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qadhahnu ai kal itir. Keringat Rasulullah laksana seperti parfum, kayak minyak wangi, harum semerbak. Nabi kalau pengen menghadiri sahabat-sahabat, nabinya belum sampai, wanginya sudah sampai di hadapan para sahabat. Dan Nabi kalau meninggalkan para sahabat-sahabat, nabinya sudah sampai di ujung, wanginya masih ketinggalan di hadapan para sahabat. Dan bahkan Nabi Muhammad pernah tidur siang di pelataran Masjid Quba sampai badan beliau banjir mengeluarkan keringat. Para sahabat yang mengetahui Nabi sampai keluar keringat, mereka lari ke rumahnya masing-masing. Ngapain? Para sahabat ngambil botol, mangkok, gelas. Untuk apa? Mereka para sahabat berebut di dalam menadahkan kemat ya Nabi Muhammad. Untuk apa? Tak lain dan tak bukan keringat Nabi, mereka jadikan sebagai parfum, sebagai minyak wangi, karena saking harumnya daripada keringat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keringat kita, ada ibu-ibu di sini yang pengen berangkat kondangan, parfumnya dari keringat suami? Ada nggak? Ada nggak? Kadang kan emak-emak, masya Allah, pengen berangkat kondangan pakai minyak wangi sampai diguyur, pakai lipstik sampai ke hidung, pipinya dikasih apa namanya itu, Bu? Blow on. Allah, tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita, Bu, lewat momentum nih hadir acara maulid, minimal pulang dari majlis ini sering-sering sebut nama Nabi Muhammad, panggil Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad. Senang dunia sampai akhirat. Terkhusus banyakin baca sholawat. Orang kalau sudah mengamalkan sholawat, hidupnya akan mendapatkan kesenangan dunia sampai akhirat. Dulu di zaman yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang satu orang menjumpai Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya. Ini orang ketemu Nabi pengen curhat, Bu. Fagala, ini orang dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, God annani homum gumum wa kathrati duyun. Ya Rasul, hati saya sering gelisah, utang saya banyak, rezeki pas-pasan, masalah ada di mana-mana. Tolong ya Rasul, kasih kepada saya satu amalan agar saya bisa terbebas dari semua permasalahan-permasalahan dan problem-problem saya. Ketika ini orang berkata seperti itu, sahabat-sahabat yang lain menanti amalan apa yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang yang punya masalah. Nabi kemudian memerintahkan kepada itu orang dan sahabat-sahabat yang hadir. Nabi katakan, sallu alayya fa inna tholata shifaun likulli da. Cukup untuk kalian semuanya banyakkan sholawat kepada saya, karena sesungguhnya lewat sholawat tersebut
obat dari segala macam penyakit, hajat dunia, hajat akhirat. Lewat kemuliaan di dalam mengamalkan sholawat, Allah akan ijabah semuanya. Amin, amin, amin. Buat hati-hati kalian yang gundah, ibu-ibu yang hatinya suka sumpek, gelisah, was-was, gak usah repot-repot untuk menghilangkan kegelisahan kalian dengan buka aplikasi Lazada, TikTok. Cukup tangan kanan taruh di atas dada kiri, usap-usap sambil banyakkan sholawat kepada Nabi. Allah akan berikan ketenangan untuk hati kalian yang gundah. Amin, amin. Kemudian ketika ada anak-anak kalian yang pengen biar menjadi anak yang manfaat, anak yang cerdas, anak yang soleh, yang diajarkan sama Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Qirtos, syarah daripada Ratibul Attas, karangan Al-Kutub Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Di situ diajarkan setiap pagi biasakan pegang kepala anak-anak kalian minimal selama 41 hari di waktu duha, sambil bacakan sholawat 3 kali dan surat Al-Qadar 1 kali. Maka kemuliaannya itu anak yang pertama Allah jadikan anak yang soleh, anak yang manfaat. Dan yang lebih dahsyat, itu anak akan Allah jauhkan dari sifat zina. Amin ya rabbal alamin. Ada ibu-ibu di sini yang begitu ke anaknya. Kalau pagi usap-usap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Anak ibu insyaallah bakal jadi anak yang manfaat. Insya. Ibu-ibu kalau seandainya punya suami galak, kasar, pelit, medit, ada nggak? Ada nggak? Kepengen nggak biar disayang sama suaminya? Kepengen nggak biar duit belanjaan nambah? Kepengen nggak? Saya kasih tipsnya, tapi jangan dikasih tahu ke suaminya ya. Kalau bikin kopi atau teh atau minuman buat suaminya, ngaduknya sambil baca sholawat. Niatin dengan kemuliaan sholawat, mudah-mudahan ya Allah duit belanjaan nambah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duit belanjaan nambah, duit belanjaan nambah, duit belanjaan nambah. Gitu. Bu, dulu saat saya menikah, nih saat saya jomblo, di sini banyak kan yang jomblo ya. Pengen nggak dikasih tips biar dapat jodoh yang cakep? Amin. Pengen dapat jodoh yang soleh-soleha? Amin. Dulu waktu saya masih jomblo Bu Perjaka, saat bujangan saya ngefans banget sama artis Bollywood yang kita kenal dengan nama Anjali. Wow, kenal Anjali? Akhirnya setiap saya nonton TV ada film Bollywood dan di dalam film tersebut ada Anjalinya Bu, saya duduk di depan TV, saya bacain sholawat. Saya minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan dengan berkah sholawat ya Allah istri saya mirip Anjali. Akhirnya apa? Subhanallah, ketika saya menikah, orang-orang hampir semuanya bilang istri saya mirip Anjali. Wow. Buat bujangan ngefans sama siapa? Syahrini. Kecil pakai sholawat. Siapa lagi? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian ketika istri saya hamil Bu, kandungan anak pertama, saat di USG sama dokter ketika kandungannya masuk 4 bulan, di USG dari USG 2 sampai 4 dimensi, dokter mengatakan kepada saya, selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Dulu saya kepingin banget punya anak pertama laki-laki. Akhirnya apa? Setiap malam perut istri saya bacakan sholawat 33 kali.
Saya minta dengan kemuliaan sholawat sama Nabi, mudah-mudahan anak pertama saya kelaminnya berubah biar jadi laki-laki. Akhirnya ketika kandungan masuk 9 bulan 10 hari, istri persiapan melahirkan, masuk ke ruang persalinan, siap-siap melahirkan, dan sebelum melahirkan kembali di USG sama dokter. Ketika di USG sama dokter Ahmad Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Akhirnya saya bilang, karena saya yakin sama sholawat yang saya baca, saya bilang ke dokter, enggak dok, calon anak pertama saya laki-laki. Enggak Pak Habib, perempuan. Laki-laki, perempuan. Akhirnya karena saya kesel sama dokter, saya bilang ke si dokter, sekarang gini aja dok, kalau anak saya perempuan, dokter mau minta apa dari saya? Tapi sebaliknya ya, kalau anak saya laki-laki, saya yang akan minta sesuatu ke dokter. Anak masih di dalam perut, udah diajakin main judi bu. Dokter yakin sama alat USG-nya, dia terima tantangan saya. Baik beb, kalau anak saya anak Habib perempuan, saya cukup minta cincin yang dipakai sama Pak Habib. Kalau laki-laki, biarin biaya persalinan saya yang tanggung. Begitu salaman deal, saya deg-degan. Ini urusannya cincin gua hilang deh. Saya tungguin sejam 2 jam, tahu-tahu terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruang persalinan. Wah, wah, wah. Iya, wah, masa kukuruyuk bu. Akhirnya ketika anak saya lahir, diangkat sama dokter. Dokter kaget, anak saya ada keongnya, laki-laki. Berkah sholawat sama Nabi. Dan seumur hidup saya baru itu bu, main judi menang. Biaya persalinan anak pertama gratis, alhamdulillah. Kacau, main judi menang, alhamdulillah. Akhirnya ketika anak pertama saya baru berusia 4 bulan, istri baru kelar masa nifas bu, tahu-tahu hamil lagi. Loh kenapa istri saya? Ketika kandungan anak kedua masuk 4 bulan, saya bawa ke dokter yang sama. Dokter nanya ke saya, ada apa Pak Habib? Istri saya hamil lagi dok, udah masuk 4 bulan. Kaget dokternya. Waduh. Terus saya mau periksa dan saya mau USG. Apa jawaban si dokter? Beb, kalau mau periksa boleh di sini, tapi kalau mau USG, kira-kira menurut Pak Habib nih anak laki-laki apa perempuan? Dokter sampai trauma bu. Masya Allah. Dan alhamdulillah anak kedua saya perempuan. Alhamdulillah. Anak pertama laki-laki, kulitnya gelap kayak saya. Anak kedua perempuan, kulitnya juga masih gelap kayak saya. Akhirnya begitu istri hamil anak ketiga, saya ingat sholawat sama Nabi. Saya minta dengan berkah kemuliaan sholawat sama Nabi, mudah-mudahan ya Allah anak ketiga saya kulitnya biar bule. Setiap malam lagi saya sholawatin bu, 33 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bule, bule, bule. Dan ketika anak ketiga saya lahir, posisi saya baru kelar tawaf wada di Masjidil Haram. Kelar tawaf, istri kirimkan foto anak lewat WhatsApp. Saya buka WhatsApp, ada foto saya punya anak. Foto zaman now kan keren-keren ya bu, benar? Yang mukanya kayak oncom ditepak ngebul bisa glowing, yang pendek bisa tinggi, yang pesek bisa mancung. Efek kamera filter, apalagi emak-emak nih nggak mau foto kecuali ada filternya.
Makanya kadang-kadang saya suka bingung kalau diajak selfie sama emak-emak, mulut saya suka ada lipstiknya. Begitu saya ngelihat WhatsApp, wah ini bule, paling efek kamera pikiran saya. Begitu saya pulang sampai Jakarta, saya tengoki istri dan anak saya, subhanallah Bu, saya benar-benar melihat anak saya Allah anugerahkan kulitnya bule, rambutnya pirang, alis tebel, hidung mancung, kulit putih, bibir merah. Begitu saya melihat anak ketiga saya bule, saya bingung sendiri. Ini anak gua apa bukan ya? Masya Allah, berkah solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen senang dunia sampai akhirat, banyakin baca solawat, mengamalkan solawat, insya Allah hidup kita senang dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, inti daripada tausiah saya, ayo sama-sama di dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini, sama-sama belajar sambungkan sanubari kita dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kenalkan diri kita dengan hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Bayangkan kalau hal yang hina saja bisa menjadi mulia sebab bersandarkan kepada Nabi, bagaimana dengan perkara yang mulia. Dan niatkan jangan bangun dari majlis ini kecuali lisan kita akan senantiasa sering-sering memanggil Nabi Muhammad lewat untayan sholawat salam sejahtera kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan dengan kemuliaan kumpul kita pada siang hari ini, dengan keberkahan peringatan Maulid Nabi Muhammad, orang tua dan guru-guru kita yang telah pulang ke rahmat Allah, diampunkan semua dosa-dosanya, diterima semua amal-amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan mereka semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakkan rezekinya dengan rezeki yang halalan tayyiban, dianugerahkan keberkahan untuk mereka dalam ilmu, amal, tingkah laku dan juga perbuatan, dan Allah jadikan akhir hayat mereka dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita minta kepada Allah dengan berkah kemuliaan kumpul kita pada siang hari ini, dengan berkah dan kemuliaan salawat sejam salam sejahtera kepada yang mulia Nabi kita yang hadir, Allah senantiasa menaungi rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah tidak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, diampunkan kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah doa-doa kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, dan Allah Ta'ala tanamkan dari setiap sanubari-sanubari kita cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa samma min kulisul wa ma'mul ila hadratir rasul Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati tawassul jamil awliya wa syuhada wal salihin wal anbiya wal mursalin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Annallaha yunawwiru qulubana wa ghalibana ma'al hudda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin walam tihanin bihaqi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah. Niat hajat-hajat masing yakinkan di dalam hati, yakinkan dengan kemuliaan pangkat Al-Mustafa Nabi Muhammad. Allah enggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah telah mengijabah doa-doa kita. Allah Maha tahu dari setiap kegundahan hati kita. Allah Maha tahu dari setiap keadaan ekonomi kita. Allah Maha tahu dari setiap problem-problem kehidupan kita. Allah Maha tahu dari setiap masalah-masalah di dalam rumah tangga kita. Mintakan hari ini kepada Allah
dan yakinkan tidaklah Allah angkat kita dari majlis ini kecuali Allah telah mengijabah semuanya. Saja fi hajatina wa barakatina istamiuna fi hadzal majlis. Istaja fi hajati Ustaz Yoyo, istaja fi hajati jamaah, istaja fi hajati kullu fi hadzal majlis fi hadzal makan. Waziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habib Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa man wala bisyirril asyraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Hadirin hadirat, inti daripada tausiah saya, ayo sama-sama kenalkan diri kita dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, muliakan Nabi, sebut Nabi, panggil Nabi. Insyaallah dengan hal yang demikian hidup kita akan mendapatkan kesenangan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.